Di tengah kuatnya migrasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital dan makin besarnya inklusi keuangan, masih ada usaha pegadaian di tengah-tengah kita. Pertumbuhannya bahkan seperti cendawan di musim hujan. Usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang ini gampang dijumpai di pojok-pojok ibu kota. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, relatively aturannya itu masih loose saat ini. Sehingga masyarakat gampang aja membuka nyewa ruko atau orang yang punya rumah di pinggir jalan, buka nerima gade. Untuk membuktikan menjamurnya usaha gadai, tim Indep mendatangi sejumlah wilayah di ibu kota. Kami memulai perjalanan dari kawasan Pasar Minggu menuju Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. Di jalan sepanjang 7,1 km ini terdapat 10 kios gadai yang menawarkan pinjaman untuk warga yang memerlukan uang cepat. Dari Jakarta Selatan, kami bergeser ke Jakarta Pusat. Kami bergerak dari kawasan Utan Panjang, Kemayoran, menuju Jalan Cempaka Mas. Di jalan sepanjang 4,1 km ini, kami menghitung ada 14 kios gadai yang buka. Semuanya adalah usaha gadai milik swasta. Perjalanan kami lanjutkan ke Jakarta Utara. Di sepanjang Jalan Raya Semper ini terdapat 5 kios gadai. 1 kios milik PT Pegadaian dan sisanya 4 kios merupakan gadai swasta. Tak semua perusahaan pegadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Diperkirakan ada lebih dari 500 perusahaan gadai yang tidak terdaftar alias ilegal. Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia atau PPGI hanya mampu mendata perusahaan yang sudah masuk dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan. Dalam daftar OJK, saat ini ada 90 perusahaan gadai swasta dan 1 perusahaan gadai milik pemerintah, yaitu PT Pegadaian. Usaha pegadaian ini tercatat paling banyak tersebar di Pulau Jawa, mayoritas di Jawa Timur. Kalau portofolio untuk pegadaian swasta akhir Januari ini itu sekitar 654 miliar. Memang ini bukan angka yang besar kalau diukur dari industri yang lain. Atau bahkan kalau dilihat posisi pegadaian sudah 52,9 triliun gitu, ini juga jumlah yang kecil. Tetapi kalau saya melihat dinamika pertumbuhan jumlah pelaku gadai, baik perusahaannya maupun outletnya, ini bertumbuh. Berapa harga jual lelangnya? Itu yang belum diatur sama sekali. Apa yang membedakan usaha gadai swasta yang satu dan yang lain dengan usaha gadai milik pemerintah? Apakah usaha gadai swasta memberikan bunga pinjaman yang lebih tinggi kepada warga? Kami pun mendatangi beberapa usaha gadai milik swasta. Berbekal 1 unit laptop, kami melangkahkan kaki ke 3 usaha gadai di kawasan Cempaka Mas. Tanpa membedakan apakah usaha gadai tadi telah terdaftar OJK atau belum. Berapa besar duit yang bisa diperoleh dengan menggadaikan 1 unit laptop ini? Yang pertama kami datangi PT Pusat Gadai Indonesia. Apa mulus semua berapa? 900. Sama berarti kan sama yang tadi? Ya juga. 50 kalau nasabah baru 1 jutanya. Mbak, kalau ini kalau gua nggak tebus-tebus, ini dong apa? Lelang. Iya. Kalau dari Jadi Tempo dikasih waktu lagi 2 minggu. 2 minggu ini udah kena denda. Di Pusat Gadai Indonesia, laptop kami dihargai Rp950.000 sampai Rp1.000.000. Jika jatuh tempo sebulan, dikenakan bunga 10% dari jumlah pinjaman. Tapi, jika jatuh temponya cuma 15 hari, besar bunganya lebih kecil,
yaitu 5% dari jumlah pinjaman. Selain itu, untuk setiap barang elektronik yang digadaikan, dikenakan biaya administrasi 1% dari harga pinjaman. Tim Indep lalu mendatangi kios gadai bernama Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Gadai. Kali kalau baterainya bisa 900, tapi kalau baterainya rusak potong 500. Pak, saya 100.000. 400. Ya, baterai rusak potong 200. Di kios gadai ini, laptop kami dihargai Rp400.000 dengan bunga 10% untuk jatuh tempo 1 bulan dan 5% untuk jatuh tempo 15 hari. Besar bunga yang dipungut di sini sama dengan Pusat Gadai Indonesia. Lokasi ketiga yang kami datangi adalah kios gadai bernama Gadai Top. Sama seperti di KSP Gadai, di sini laptop kami dihargai Rp400.000. Kalau banyak minusnya. Berapa yang penting? Normal ya. Sekarang kita lihat berapa duit yang bisa diperoleh dari menggadaikan laptop di perusahaan pegadaian milik pemerintah, yaitu PT Pegadaian. Untuk kondisinya kurang lebih sekitar 60% ya dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau untuk pegadaian dengan kondisi seperti ini sama prosesornya biasanya kita kasih sekitar 1 juta. Nah, kalau 1 juta itu pinjaman 1 juta, bunga berapa dan Ya, untuk per 15 harinya itu 1,2%. Jadi chargernya agak banyak-banyak, kita tulis nggak apa-apa. Berikut perbandingan taksiran laptop kami di 3 perusahaan gadai swasta dan di PT Pegadaian. Ternyata, besar duit yang bisa diperoleh dari menggadaikan 1 unit laptop lebih besar di PT Pegadaian milik pemerintah. Demikian pula bunganya, jauh lebih kecil dari bunga yang dikenakan perusahaan gadai milik swasta yang belakangan menjamur itu. Usaha gadai yang sekarang marak tak bisa beroperasi semau gue. Untuk beroperasi artinya dikukuhkan sebagai usaha legal. Mereka harus mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Belit soal ini telah terbit pada 29 Juli 2016. Namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31, POJK 05 tahun 2016. Dalam belit itu ada 2 status perusahaan pegadaian. Status pertama adalah terdaftar di OJK. Untuk mendapatkan status terdaftar, perusahaan gadai harus memenuhi sejumlah persyaratan. Setelah terdaftar, perusahaan gadai harus memenuhi sejumlah persyaratan lagi agar naik status menjadi perusahaan gadai yang berizin. Nah, di dalam pendaftaran harus menyampaikan anggaran dasar, kemudian juga struktur organisasinya tentunya di situ, kemudian modal disetor minimumnya juga udah ada disetorkan, kemudian kepengurusan dan lain-lain. Nah, nanti dalam waktu 1 tahun itu ada masa pengujian oleh OJK, baru nanti dia bisa mendapatkan izin usaha. OJK mengharuskan bentuk badan hukum perusahaan pegadaian adalah perseroan terbatas dan koperasi. Dalam proses pengajuan izin usaha, OJK mewajibkan perusahaan pegadaian menyetor modal usaha sesuai lingkup wilayah usahanya. OJK juga mempunyai tugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Sehingga disitulah diatur modal minimum untuk usaha gade 500 juta itu yang cukup rasional. Jadi untuk biaya modal awal dan lain-lain, terus ada sisa uang yang bisa untuk menyalurkan pembiayaan gade tersebut. Perusahaan pegadaian juga disyaratkan memiliki juru taksir. OJK mewajibkan usaha gadai minimal memiliki seorang penaksir di setiap unit pelayanan. Juru taksir tadi harus lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan. Kita kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi itu. Nah, kita juga lakukan semacam diklat-diklat, itu pun gratis kepada para pelaku gade yang belum terdaftar. Jadi kalau mereka itu sudah punya sertifikasi, maka layak disebut juru taksir. Kalau mereka hanya sebagai administrasi, itu bukan juru taksir. Tim Indep telah mendatangi sejumlah perusahaan pegadaian di ibu kota. Bagaimana status mereka? KSP Gadai yang berada di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengklaim usahanya legal. KSP Gadai beroperasi di bawah bendera Koperasi Karunia Sejahtera Pratama. Dalam daftar OJK, KSP Gadai terdaftar pada tanggal 14 Januari 2019. Bagaimana dengan Gadai Top yang ada di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat? Gadai Top beroperasi di bawah bendera Koperasi Bangun Citra Mandiri. KSP Gadai dan Gadai Top belum mengantongi status berizin. Status keduanya baru terdaftar di OJK. Induk perusahaan Gadai Top ada di Surabaya, Jawa Timur. OJK mencatat PT Pusat Gadai Indonesia merupakan perusahaan gadai swasta pertama yang mendaftarkan diri sejak peraturan perusahaan pegadaian terbit tahun 2016. Meski tidak terlalu signifikan, aset PT Pusat Gadai Indonesia naik dalam 3 tahun terakhir. Sebelum berbentuk PT, Pusat Gadai Indonesia berada di bawah bendera koperasi bernama Kosipral. Badan hukum kita sekarang udah PT Pusat Gadai Indonesia ya. Jadi untuk yang koperasi itu, Kosipral itu kan dulu. Jadi memang ada beberapa cabang yang belum kita copot. Tapi sekarang kita udah memang pakai PT Pusat Gadai Indonesia sih. PT Pusat Gadai Indonesia memiliki 100 kios gadai di Jabodetabek. Kini mereka sedang bersiap untuk mendapatkan status lebih tinggi, yaitu izin usaha. Ini sih kita lagi proses, udah hampir 90% sih prosesnya. Jadi kita yakin, kita kemarin lagi sedang proses kayak perapian dokumen, terus beberapa kayak dokumen-dokumen yang belum diselesaikan kita berikan semua sih, laporan keuangan dan yang lainnya sudah. Sejarah usaha gadai, termasuk usaha gadai swasta, sudah panjang. Tapi baru 3 tahun lalu terbit POJK yang mengatur usaha gadai. Tak heran, menurut Perhimpunan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), masih banyak usaha gadai yang menggunakan izin usaha lain untuk bisa beroperasi. Karena sebelumnya memang mereka itu dengan berbagai macam legalitas gitu kan, usahanya sama usaha gadai. Ada yang berbentuk koperasi, ada yang berbentuk perdagangan. Sebetulnya hasil teman-teman turun ke bawah dalam rangka merumahkan mereka agar mereka bisa masuk di dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Itu sebetulnya kesulitan-kesulitan itu sama yang ditemukan seperti itu. Bahkan untuk menemui siapa sesungguhnya ownernya itu nggak bisa, saya hanya karyawan, Pak. Hingga kini, usaha gadai yang terdaftar masih sedikit, cuma 91-an. Salah satu penyebabnya karena POJK belum tersosialisasi dengan baik. Mereka kan juga merasa kenapa kok harus store modal segitu banyak, antara lain apa parameternya. Kemudian mereka juga kebingungan, beberapa orang itu, bagaimana membuat anggaran dasar. Para pelaku gadai ini tidak semuanya well educated. Jadi mereka bingung ini gimana ngurusnya. Nah ternyata melalui notaris juga perlu biaya.
Di samping itu dengan ke OJK juga ada biaya izin atau biaya registrasi itu. Urusan memberi pinjaman tak melulu didominasi perusahaan gadai. Ada pula perusahaan pembiayaan atau leasing yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Mereka ini menyasar pembiayaan jangka pendek dengan jaminan BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Contohnya, Koperasi Anugrah Mega Mandiri di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ini. Untuk pinjaman 4 juta rupiah dikenakan angsuran Rp645.000 dalam jangka 9 kali angsur. Itu artinya setiap kali angsur si nasabah dikenakan bunga 5%. Konsumen yang mau mengajukan, kita paling istilahnya tetap intinya kita tetap harus survei dulu. Jadi kan data-data juga kita nggak terlalu rumit ya, hitungannya mungkin KTP, KK, terus pembuktian dari kerja atau usaha. Gitu setelah proses tersebut ya kan, kembali lagi ke kantor. Setelah itu kita melakukan pencairan. Usaha ini tidak masuk dalam aturan OJK tentang perusahaan pegadaian. Namun diatur sendiri dalam POJK tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Sandi Natalia adalah satu di antara 12 jutaan nasabah PT Pegadaian di tanah air. Meski perusahaan gadai swasta menjamur, Sandi setia menjadi nasabah di perusahaan milik pemerintah yang telah berusia 118 tahun ini. Wanita asal Bekasi ini menggadaikan emas miliknya ke PT Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, karena dekat dengan kantor tempat dia bekerja. Di sini satu sih aman ya. Satu, yang kedua dia kan pemerintah, jadi kita kan salah satu bagian dari pemerintah dan itu pasti dilindungi nama OJK. Sudah hampir 2 tahun Sandi menjadi nasabah PT Pegadaian, salah satu BUMN yang diamanatkan melayani jasa peminjaman kepada warga yang menggadaikan barang. Mengapa Sandi setia menjadi nasabah PT Pegadaian? Ada cerita tapi di daerah Bekasi lah, aku nggak usah sebutin ininya apa. Dia itu bisa gadai kayak elektronik, bawa segala macem. Nah teman saya itu dia belum ada pemberitahuan untuk melelang barang segala macam, udah hilang aja barangnya. Nah makanya aku bilang mending kalian kalau mau lelang ya di Pegadaian, karena itu kan aman ya. Ada step by stepnya. Kita pasti kalau nggak lewat surat, biasanya dia SMS dulu, baru dia ngirimin surat. Biasa ada jatuh ke alamat surat asal, memang alamat kita benar gitu ya. PT Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat ini memang melayani warga seperti Sandi. Emas diterima, barang rumah tangga oke, barang elektronik pun bisa. Semua dapat digadaikan di sini. Sebenarnya dari produk utama itu kan penerima gadai perhiasan. Nah justru untuk sekarang ini memang untuk gadai perhiasan itu agak tergerus sedikit. Jadi kita mulai menerima barang elektronik. Sejak 7 tahun lalu, PT Pegadaian mendiversifikasi usaha mereka. Selain bisnis gadai konvensional, PT Pegadaian masuk bisnis pembiayaan multiguna, penjualan emas, tabungan emas. Selain itu, ada pula bisnis aneka jasa seperti pengiriman uang, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran, jasa titipan, dan sebagainya. Persaingan pasti ada, dan sekarang tetap ada ratusan gadai swasta kan ya. Tetapi kita selalu optimis ya, karena Pegadaian itu memang sudah solid ya. Kita sudah banyak punya cabang, punya network, punya teknologi dan lain-lain. Dan pastinya kita jauh lebih murah dari gadai swasta yang lain. Dan gadai swasta itu hanya beroperasi di regional kan, paling banyak tingkat provinsi. Kalau kita udah nasional. Sebagai pemain lawas, PT Pegadaian masih memimpin pasar gadai di tanah air. Aset kita kan sudah 52 lebih ya, 53 triliun ya. Dan itu outstanding kita 42-an triliun ya, 42 triliun.
Dan itu sangat produktif ya, yield kita tinggi, NPL kita rendah, sehingga kita punya net profit margin juga tinggi. PT Pegadaian sudah aman, tak perlu ribet dengan peraturan OJK tentang usaha gadai. Tapi tidak demikian dengan para pesaingnya, yaitu usaha gadai swasta. Mereka harus berbenah untuk mendapatkan status terdaftar di OJK hingga 29 Juli mendatang. Jika tenggat itu tak bisa dipenuhi, maka usaha gadai yang tidak terdaftar bakal kena sanksi. Yang terberat adalah menutup akses usaha gadai ilegal ke perbankan. Jadi yang namanya usaha gadai itu, mereka juga memiliki source of fund dari mana. Kalau pemiliknya duitnya terbatas, kalau usahanya laku, dia kan akan minjem. Entah dari bank, entah dari koperasi. Kalau yang terkait pinjaman dari sektor jasa keuangan, akan kita blok. Jangan berhubungan dengan usaha gadai yang belum terdaftar atau berizin dari OJK. Itu sangat gampang sekali. Terus kemudian kan ada yang mengasuransikan duit yang disalurkan kan. Nah di sini asuransi kredit atau perusahaan penjaminan kita stop juga, kita instruksikan. Waktu yang tersisa makin sempit. Pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mendorong ratusan hingga ribuan usaha gadai swasta yang beroperasi di tanah air tunduk pada aturan yang ada. Jangan sampai aturan dibuat hanya gagah di atas kertas tanpa pengawasan yang maksimal di lapangan.